Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyal ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, Mang Cek Bice, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini seperti mana biasa kita akan menyaksikan program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 6 Januari 2022 Miladiyah bersama dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Seperti mana biasa, Cik Duli akan mengajak kita bersama untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru Dinda kita tercinta. Nah, Mang Cik Bice, sebagaimana biasa kita ketahui, bahasa Palembang itu Jakarta Palembang jangan asoinian, ya. Seluruh perbuatan kita, gerak-gerik tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tentu saja, Mang Cik Bice, kalau bisa perbuatan seluruh rangkaian amal perbuatan kita akan bermuarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kelak jadi akan saksi di yaumil qiyamah nanti. Nah, telah hadir di studio kita pada sore hari ini seperti biasa, yaitu telah hadir yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Habibana Gasim Al-Kab. Beliau akan membahas tema tentang hari-hari yang menjadi saksi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Beb? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa nih Beb. Lama tak jumpa. Hampir 2 bulan Beb ya? Iya, betul. Sibuk dengan aktivitas dakwah Beb? Alhamdulillah, guyur-guyur. Ada majelis, berapa majelis Beb yang banyak udah diisi? Kalau orang Palembang ini kan ini terus, banyak gawe terus. Banyak gawe terus. Alhamdulillah gawe yang Masya Allah jalan dakwah Beb ya, syiar agama Islam Beb ya. Mudah-mudahan Beb sehat terus Beb. Amin, insya Allah. Oke Beb, tema sore hari ini kita ada itu tema hari-hari yang menjadi saksi Beb ya. Iya. Yang akan kita bahas bersama Beb, dan tentu saja pemirsa mungkin Mang Cek Bice di rumah juga penasaran Beb, ini hari-hari yang menjadi saksi Beb ya. Cek Doli juga apa kira-kira Beb ini hari-hari yang menjadi saksi Beb, akan kita sama-sama kita bahas Beb. Nah pemirsa, kami juga mengajak pemirsa bagi yang nak bertanya, jaturi sama sekali di layanan interaktif kita, di layanan telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Jadi kalau pemirsa ada masalah masalah seputar agama maupun masalah tema pada sore hari ini yang kita bahas bersama gurunda kita tercinta, jaturi sama sekali, nanti di segmen selanjutnya akan kita buka layanan interaktif. Kita akan dengan terlebih dahulu pemirsa, kita akan bahas sama-sama itu tema pada pekan sore hari ini, yaitu hari-hari yang menjadi saksi. Kepada Habib Gasim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, hari ini merupakan Jumat pertama kita berada di tahun 2023 Masehi. Tentunya kita mohon dengan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari yang sudah kita lalui menjadi hari-hari yang diridhoi Allah. Menjadi hari-hari yang bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk golongan hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang kita penuhi dengan ibadah kepada Allah dengan berbagai cara yang kita lakukan, mungkin dengan qiraatul Quran, dengan memperbanyak sholawat, atau dengan memperbanyak sedekah dan bersilaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan hari yang akan datang pun menjadi hari yang lebih baik buat kita, baik dalam kesehatan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam ekonomi kita, dan semuanya insyaallah Allah jadikan menjadi sesuatu yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita hari ini mungkin sedikit agak membingungkan. Apa arti hari-hari yang menjadi saksi? Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa umur seorang hamba atau umur kita ini terdiri dari hari-hari. Jadi umur kita ini kalau misalnya 7 hari itu
berarti 1 minggu umurnya anak-anak tuh. Ya, ada anak yang sudah berumur 1 bulan. Kalau 30 hari berarti 1 bulan. Kalau sudah 360 hari berarti 1 tahun. Jadi umur kita ini terdiri dari hari-hari. Dari ikatan hari-hari itu menjadikan umur kita, dan setiap hari ikatan hari ini akan berguguran. Setiap hari dia akan berguguran satu demi satu. Jadi kalau berganti tahun berarti kita telah menggugurkan 360 hari gugur dari apa yang diberikan Allah untuk kita. Artinya apa? Berkurang kalau sudah gugur. Jadi sudah 1 tahun 2022 gugur, 360 hari sudah gugur yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal sisa berapa hari lagi? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tetap optimis, minta sama Allah untuk dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari itu, umur kita ini merupakan ikatan dari hari-hari yang setiap hari itu sendiri akan berguguran. Dan perlu kita ketahui sama-sama bahwasannya hari itu merupakan makhluk Allah. Jadi masih wallahul alam. Selain dari Allah itu adalah alam, adalah hambanya Allah, termasuk hari-hari yang kita lalui. Jadi hari-hari ini adalah hamba Allah, dan hamba Allah yang satu ini beda dengan yang lain. Jadi kalau Allah berikan itu di hari ini adalah pada tanggal 7 atau 8 ya. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Hari ini tanggal 6 Januari. Hari ini hanya ada di hari ini. Berakhir kalau di dalam bulan penanggalan Islam Hijriah. Jadi setelah maghrib, begitu masuk waktu maghrib, hari ini sudah kembali kepada Allah. Dan dia tidak akan berjumpa lagi dengan kita sampai nanti di Yaumil Mahsyar, di hari pembalasan, di hari pembangkitan. Itu kita bahkan jumpa kembali dengan apa yang namanya hari di tanggal 6 Januari 2023. Jadi kita hanya bertemu di hari ini, dan hari ini setelah ba'dal maghrib atau di Masehi itu setelah jam 00, maka dia akan meninggalkan kita dan tidak akan berjumpa lagi dengan kita kecuali nanti di Yaumil Mahsyar. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita perbuat di hari itu. Kebaikan apa yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan apa yang kita sudah lakukan biar Allah cinta sama kita. Biar Allah merahmati kita, biar Allah meridhai kita. Seberapa banyak salawat kepada Nabi yang kita lantunkan, wabil khusus di Yaumil Jum'ah. Ini hari Yaumul Jum'ah, kalau tidak salah hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir. Ya, 14 Jumadil Akhir. Hari ini akan menjadi saksi. Seberapa banyak zikrullah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Berapa banyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lantunkan. Dan dia akan menjadi saksi kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Sama halnya dengan Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu. Di hari nanti, di Yaumil Mahsyar itu, di hari kebangkitan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi di hari itu Allah menutup mulut-mulut mereka. Tidak lagi mereka bisa berbicara dengan perkataan bohong. Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan bicara saat itu apa? Tangannya yang menjadi saksi. Kebaikan apa yang kita lakukan di Yaumul Jum'ah? Sedekah apa yang sudah kita lakukan di Yaumul Jum'ah dengan tangan ini? Seberapa banyak zikir dari tasbih, buah-buah tasbih atau dengan tangan yang sudah kita lakukan di hari ini? Sebagaimana tangan ini merupakan hamba Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki kalian menjadi saksi bima kanu yaksibun. Apa yang kita lakukan di hari ini. Semua
galo-galonyo jadi saksi. Kita tidak pacak ngomong lagi. Tidak katik yang tertutup di hari itu. Semua dibukakan oleh Allah. Dan hari-hari yang kita lalui pun akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa nih Beb ya. Jadi seluruh hari-hari kita Beb ya akan menjadi saksi Beb, minta pertanggungjawaban Beb ya. 365 hari 2022 telah gugur, telah lewat. Sekarang kita menghadapi 2023 Beb ya. Apa cukup apa tidak tahu. Allah alam Beb. Ini tentu saja harus dengan semangat baru Beb, semangat untuk berhijrah ke jalan lebih baik Beb. Nah, tentu saja kita lanjut lagi Beb, ini luar biasa sekali. Pemirsa, akan kita lanjutkan kembali tema pada sore hari ini yang sangat luar biasa di hari-hari yang akan menjadi saksi bersama gurunda kita tercinta yaitu Habibana Qasim Al-Kab yang sebentar lagi akan kita ulas kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tentu saja dalam tema yang sama, yaitu tema hari ini yaitu hari-hari yang menjadi saksi bersama gurunda kita tercinta Habibana Habib Qasim Al-Kab yang tadi telah dibahas oleh Habib Qasim, di mana hari-hari yang telah kita lalui tahun 2002 kemarin 365 hari telah gugur, dan yang insya Allah nanti akan kita pertanggungjawabkan seperti apa nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT. Tentu saja mari di tahun 2023 ini kita akan menghadapi dengan semangat baru, semangat hijrah untuk menjadi insan manusia yang lebih baik. Nah, kita akan akan bahas kembali kepada sama Habib Qasim terkait masalah tema pada pekan hari sore hari ini itu hari-hari yang menjadi saksi. Beb, kita akan lihat kembali nih Beb nih. Tadi hari-hari yang menjadi saksi Beb ya. Tadi sudah dibahas Beb bagaimana tahun 2023 ini kita akan menghadapi tahun yang kabarnya Beb ini resesi Beb, guncangan dunia ya, ekonomi dunia. Tentu saja seluruh hari-hari kita akan menjadi saksi Beb ya. Oke Beb, ada penelpon yang masuk Beb, kita sambut dulu. Oh ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Hafiz di rumah, Pak. Pak Hafiz ya Pak? Iya di rumah Pak. Oh, Insya Allah. Gimana kabarnya Pak Hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Ini pemirsa yang sangat setia sekali Beb sama kita. Silakan Pak Hafiz, pertanyaan Pak Hafiz dengan Habib Qasim kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya, saya ini ada tetangga Pak Ustaz meninggal dunia, yang meninggal ini non-muslim. Bolehkah kita menghadiri tetangga kalau dia undang kita Pak Ustaz? Menghadiri dia. Menghadiri. Dari salah satu keluarga ini ada juga agamanya muslim. Tapi kebanyakan Nasrani kalau, tapi salah satunya ada juga agamanya Islam. Yang kedua Pak Ustaz, balasan apa orang yang sering menghina kita? Terus kenapa kita tidak berani membalas atau melawan dia Pak Ustaz? Tapi tahun aku sudah ngomong tidak usah membalas, diami baik. Maksudnya itu apa Pak Ustaz? Apa kita tidak melawan, apa biar Tuhan yang balas? Itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Hafiz. Ya nih. Tapi yang lawan tuh orang anak-anak, tapi yang royok tuh lebih ke orang dewasa, umur 20 SMP. Oke, siap Pak Hafiz. Saya enggak berani, tapi sama saya ngomong diam baik. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Oke, siap Pak Hafiz. Ya nanya itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Nih Ustadz Qasim luar biasa Ustadz. Pertanyaan terkait masalah tadi yang pertama itu adalah fitnah. Qasim tadi yang terkait masalah gimana apakah kita bertindak atau didiemin. Ya Bib tadi itu yang pertama tadi ini Bib ya. Masalah hari-hari tadi Beb yang menjadi pertanggungjawaban tadi. Ini kurang jelas kita tadi suaranya. Silakan Beb. Ya. Mungkin kita cuma bisa sedikit mantau dari yang kedua ya. Iya. Masalah fitnah ya. Kalau masalah fitnah ini ya biasa ya dalam kehidupan ini
kadang-kadang yang diomongkan wong itu yang ndak kati itu fitnah. Ya. Ya. Jadi menghadapinya apa? Ya, kalau kita boleh klarifikasi boleh. Ya, klarifikasi itu bagus. Ya. Tapi kalau memang kita anggap itu tidak perlu nak kita urusi, ya tidak ada orang punya prinsip, sudahlah kendak lah nak minnalah kaget mati dewek. jadi macam-macam ya, kita tidak bisa memberikan jawaban kira-kira apa yang mesti kita buat terhadap orang yang memfitnah. Karena itu tergantung kapasitas wongnya. Biasanya kalau yang difitnah itu wong yang lebih kuat, marah dia. Ya. Tapi kalau yang difitnah itu wong yang lebih lemah, diam aja dia. Tapi yang besar pahalanya itu wong yang gagah difitnah, sebetulnya dia bisa melakukan apapun terhadap wong yang memfitnah, tapi dia bersabar. Dia bersabar itu bagus itu ya. Jadi kalau masalah yang ini kita agak sulit. Jadi dalam kondisi tertentu bisa jadi tindakan wong itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting kalau kita memang difitnah, terus yang apa yang difitnahkan itu udah ada benar-benar pada kita bisa klarifikasi, ya. Bisa klarifikasi dan biasanya semua orang akan paham siapa sih sebenarnya wong baik itu, siapa yang tidak baik itu ya. Jadi biasanya dalam kehidupan itu kita kan banyak kawan, tidak kita selalu bertemu dengan siapa-siapa misalnya. Jadi dari situ penilaian wong. Kalau andainya kita tiba-tiba misalnya ente difitnah wong, tidak wong sudah tahu dengan ente. Tidak mungkin lah. Nah, kan kira-kira macam itu kan. Jadi walaupun ini difitnah mengenai harga diri, Bebe. Walaupun harga diri segala. Yang jelas sebetulnya semuanya itu bisa terjawab. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Tapi kalau lebih cepat kita bisa mengklarifikasi sesuatu itu, jangan sampai kaget berjalan bertambah ini, bagus kita klarifikasi. Untuk bagi dia yang memfitnah, silakan ambillah amalan dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi bagi mereka yang fitnah ya silakan. Tapi kalau kita bisa mengklarifikasi apa yang difitnahkan dengan kita itu bagus. Jadi mungkin kita terus lagi ya tadi dengan masalah hari-hari yang kita lalui, bahwa hari-hari itu akan menjadi saksi. Kalau kita teringat di pergantian tahun kan baru ini kan, jadi kita dalam suasana juga masih dalam suasana tahun baru. Andainya kita itu berdoa kepada Allah, pasti kita minta mati di dalam husnul khotimah. Hari husnul khotimah itu adalah hari terakhirnya kita. Kita minta dalam situasi yang menjadi husnul khotimah. Jadi artinya apa? Dalam sekian panjang kehidupan kita, akhirnya kita tuh yang mintanya apa dengan Allah? Minta dalam husnul khatimah. Artinya mati dalam keadaan terbaik yang diridhoi oleh Allah. Andainya kita dalam 1 tahun, maka di akhir tahun itu kita harus akhiri dengan kebaikan. Berakhir tahun 2022, apa kita harus akhiri dengan kita melupakan Allah? Tidak lari ke sana ke sini, tempat-tempat hiburan yang bukan diridhoi Allah, lalu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membakar-bakar ini itu lain sebagainya, kita tidak perlu ini. Bisa nilai sih mana hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mana hal yang bisa menjauhkan kita dengan Allah. Setiap kita mengakhiri sesuatu, kita kepengen akhir itu dengan baik. Kenapa ketika mengakhiri tahun kita justru melupakan Allah, kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Kita ini jadi hamba yang mesti berpikir. Kenapa? Karena kita manusia. Kita bukan binatang. Kita dindik Allah pikiran. Nah, jadi pernah satu ketika baginda Rasul SAW berbaring tidur bersama Sayyidatuna Aisyah. Begitu berbaring dengan Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, kalau seandainya hari ini, malam ini aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah, apakah kau ridho?" Maka Sayyidatuna Aisyah menyatakan, "Sebetulnya aku kepingin tidur bersamamu. Tapi kalau kau ingin hari ini bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menjadi sesuatu yang aku sukai."
Lalu Rasulullah tinggalkan Sayyidatuna Aisyah dari tempat tidur. Lalu Rasulullah pun berwudu dan Rasulullah sholat. Rasulullah sholat, dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Mulai Rasulullah membaca ayat, Rasulullah menangis. Menangis terseduh-seduh. Bukan lagi basah janggutnya Rasulullah, bukan lagi basah sorbannya Rasulullah, bahkan lantainya pun menjadi basah karena air matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa hari itu Rasulullah menangis sampai masuk waktu subuh. Selama nggak nih? Sampai masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh Rasulullah tidak langsung ke masjid. Masih Rasulullah di atas sajadahnya. Masih dengan tangisannya yang luar biasa. Akhirnya Sayyidina Bilal datang. Kenapa nih Rasulullah? Tumben nih Rasulullah belum datang ke masjid. Maka datanglah Sayyidina Bilal sebagai muazzin dari Masjid Nabawi. Azinnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Lalu bertanya, kenapa Rasulullah belum datang? Akhirnya Sayyidina Adnasya mengatakan, lihatlah Rasulullah sedang sholat. Dilihat oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis sampai begini ya Rasulullah? Apa yang kau pikirkan ya Rasulullah? Bukankah engkau dosamu sudah diampuni oleh Allah? Taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu dari yang sebelum sampai yang akan datang. Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Lalu Rasulullah menjelaskan tentang ayat bahwasanya malam itu turun ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran yang berada di surat Al-Imran ayat 190. Ayat yang berbunyi di dalam Al-Quran tersebut, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian antara malam dan siang. Jadi kan hari-hari ini kan malam, siang, malam, siang, malam, siang. Wakhtilafil laili wan nahar la ayatan. La ayatin liulil albab. Untuk siapa? Untuk mereka yang berfikir. Maka Rasulullah berpikir saat itu. Sungguh Allah, semua ini semua adalah ciptaan Allah. Wakhtilafil laili wan nahar. Allah jadikan pergantian siang dan malam. Untuk siapa? Untuk kita yang berfikir. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba yang dilengkapi dengan pemikiran, kita harus memikirkan tentang penciptaan Allah. Dan untuk apa Allah ciptakan? Kita mesti berpikir, untuk apa kita diciptakan Allah? Dari mana kita ini? Dari kemana kita akan kembali? Lalu pada ayat tersebut disebutkan lagi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi Allah mengatakan mereka-mereka yang beriman itu akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam duduk mereka, di dalam berdirinya mereka, di dalam duduknya mereka, di dalam berbaringnya mereka, selalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir tentang semua ciptaan Allah. Setelah ia berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sungguh apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Sia-sia maksudnya tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Dan tidak ada pula sesuatu yang tidak Allah minta pertanggungjawaban darinya. Jadi Allah ciptakan sesuatu itu semua ada manfaatnya. Dan setiap Allah ciptakan segalanya ada pertanggungjawabannya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah dan kita minta dilindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari segala penciptaan Allah, dari segala yang Allah hamparkan, dari pergantian siang dan malam yang merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga atau justru kita
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya dikatakan subhanaka, maha suci Allah dengan segala penciptaannya. Subhanaka faqina adzabannar, dan kita mohon dilindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih, Beb. Masya Tadi Allah. baik balik-balik kita nih, Beb, setiap waktu akan kita pertanggungjawabkan, Beb. Termasuk juga perkataan, lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita akan kita pertanggungjawabkan, Beb. Nah, kadang-kadang lupa diri, Beb, ya. Kadang-kadang bahwasan kita akan menghadapi suatu hari pembalasan maupun akan bertemu dengan suatu kematian, Beb. Bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita, Beb, ini, Beb, agar kita terlalu dalam kondisi kebaikan, istiqomah dalam jalan kebaikan. Ya mungkin tadi hari ini mungkin sodako atau tadi berbuat baik, besok mungkin kita lupa, Beb, ataupun mungkin tidak melakukan hal yang sama, Beb. Ini gimana cara kita mengistiqomahkan diri kita, Beb? Mungkin Mang Cek Bicek kita di rumah pengen tahu, Beb, seperti bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita di hari-hari ini akhirnya kelak akan menjadi saksi, Beb. Ya, mungkin Mang Doli belum kita sama-sama belum memahami sih apa yang dimaksud dengan Rasulullah, apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sampai nangis? Ngapa Rasulullah sampai nangis terseduh-seduh? Bahkan luar biasa nangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sudah mendalami ayat ini, Al-Imran 190. Nah, makanya Rasulullah nangis karena malam itu ayat itu turun. Rasulullah menangis karena Rasulullah betul-betul memahami tentang ayat ini. Sesuai apa yang Uji Mang Doli nanya ke tadi, bagaimana biar kita nih ingat gitu. Salah satu untuk mengingat itu supaya kita tidak lupa sama Allah, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Oh, oke, siap, Beb. Kita lanjutkan dulu, Beb. Ini luar biasa, Beb. Nah, Mang Cek Bicek, kita akan lanjutkan kembali tema pada sore hari ini, yaitu hari-hari yang menjadi saksi bersama Habib Qasim setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku, Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dengan tema kita pada sore hari ini, hari-hari yang menjadi saksi. Nah, Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek yang akan bertanya, Jaturi, Cek Doli nginget ke yang baru bergabung, yang mungkin setelah sholat asar maupun aktivitas lainnya yang hari ini bergabung dengan kita di 0711, nantinya di 38 di 0022. Bagi Mang Cek Bicek yang punya pertanyaan seputar masalah agama dan maupun di tema sore hari ini bersama Habib Qasim Al-Kab yang tadi telah dibahas Habib Qasim bagaimana hari-hari kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya, waktu yang kita telah lalui selama 24 jam, ya, mungkin 1 menit, 1 detik, 1 jam, ya, semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Tidak akan bergeser kaki kita, ya, semuanya anggota tubuh kita akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah nanti. Nah, kita akan lanjutkan kembali bersama Habib Qasim tadi. Beb, kita akan lanjut kembali, Beb. Ya, yang tadi kita menanyakan terkait bagaimana mengistiqomahkan diri, Beb, ya, di jalan kebaikan ini agar hari-hari kita nanti insya Allah menjadi saksi itu hari-hari yang selalu berkebaikan, Beb, ya. Insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, Beb. Baik, Mang Doli. Jadi seperti tadi yang Mang Doli tanyakan, Mak Mas, supaya kita selalu istiqomah gitu, ya, tidak ada lupa gitu, ya. Kalau lupa tuh memang sudah biasa, ya. Manusiawi. Sudah manusiawi. Tapi Mak Mano kita kembali lagi. Begitu lupa kita kembali. Begitu lupa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya tadi yang membuat Rasulullah nangis itu, Rasulullah mikirkan ayat ini. Tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan langit, tentang penciptaan malam dan siang, kemudian tentang penciptaan kita dewe. Nah, jadi ini yang membuat kita mesti sadar, kita tuh siapa? Kita ini siapa? Apa yang mesti kita lakukan? Kita ini siapa? Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk mengabdi. Untuk mengabdi, bukan untuk jadi wong kayo, bukan untuk jadi pimpinan. Kalau wong kayo, pimpinan, pejabat itu cuma pernak-pernik dalam kehidupan dan pernak-pernik mak mano caranya kita jadi hamba yang baik. Kalau kebetulan Allah titipkan kita sebagai seorang pemimpin, jadi tidak kita pemimpin yang baik.
Kalau kebetulan Allah memberikan kita kekayaan, jadikah kita orang kaya yang baik? Itu semuanya kalau kita kembali, makanya tadi la ayatan liulil albab. Kalau kita berfikir, maka kita akan selalu kembali dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun, segala sesuatu ini rupanya ketentuannya di tangan Allah. Kebaikan, keburukan itu bermuara dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan? Tentu kita minta sama Allah agar Allah selalu membimbing kita, dan kita tidak ada melupakan Allah. Sebagaimana di hari Jumat ini kan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru, kata Allah. Kalau kita sudah sholat, kita sudah ibadat, ya silakan kamu bertebaran di muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, tuntutlah apa yang difadilkan Allah, ya. Tuntut, kita nak nyari nafkah, kita nak pengen jadi seorang pimpinan, kita nak jadi begini, silakan. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tuntut segala sesuatu itu dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan agar kita sukses, wadhkurullaha katsiran. Jadi segala sesuatu itu kita mesti selalu ingat dengan Allah. Kapanpun, dimanapun, apapun gawean kita, apapun profesi kita mesti fadhkurullaha katsiran. Selalu ingat sama Allah. In kuntum tuflihun. Kalau kau nak sukses, kata Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu nak sukses, artinya apa? Tanpa dengan zikrullah, tanpa dengan mengingat Allah, pekerjaan yang kita lakukan tidak sukses. Kalaupun sukses di dunia tidak diridhoi Allah, berarti tidak sukses. Oh, sukses jadi pimpinan, tapi tidak diridhoi Allah, tidak bakal bahagia. Bahkan kepemimpinannya itu akan mendatangkan fitnah bagi dia. Bahkan dia belum mati, sampai dia mati, dia bakal dicaci maki. Karena apa? Karena kepemimpinannya tidak dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira. Hendaklah kita selalu ingat kepada Allah. Selalu, maksudnya di situ. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya, artinya selalu ingat dengan Allah. Apapun kondisinya kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, keadaan miskin, keadaan kaya, harus wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kau pasti sukses. Masya Allah. Salah satu kunci sukses nih, Beb, ya. Mengingat Allah, melibatkan Allah di setiap harus. Kita, Beb, ya. Nah, Beb, kalau kita melihat fenomena media sosial sekarang, Beb, ya, sekarang masyarakat bukan hanya melihat tontonan saja, tapi melihat media sosial, Beb. Ya, tadi kan kalau kita bicara di mata, telinga akan dimintai pertanggungjawaban, Beb, ya. Kata Beb, itu hari-hari kita akan yang kita lalunya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Beb, kalau kita lihat masyarakat sering melihat media sosial, berantainya informasi melalui WhatsApp dan sebagainya, Beb. Lalu kita juga menge-share mungkin, atau juga mata kita melihat tontonan apa yang di-share tadi, Beb. Itu gimana, Beb? Kalau kita melihat masyarakat sekarang mulai dari anak kecil sampai usia dewasa pun saat ini udah sangat, handphonenya hampir 24 jam di tangan, Beb. Bagaimana fenomena kalau tema kita hari ini, hari-hari yang akan menjadi saksi, Beb? Iya. Jadi sebetulnya HP ini mau tak mau dia sudah jadi tuntutan zaman. Ya. Kadang-kadang wong biarlah tinggal duit daripada tinggal HP. Ya. Tinggal duit, dia HP-nya bisa dijadikan alat untuk datangkan duit bagi dia. Dia bisa transfer pakai duit, bisa apapun pakai, dia bisa transfer pakai HP. Ya, semakin canggih HP-nya, semakin canggih. Sekarang dia bisa mengoperasionalkan perbankan. Nah, jadi ini adalah satu teknologi yang tidak bisa kita tolak. Sudah masanya ini. Bahkan yang muda-muda, yang kecil-kecil itu kadang-kadang lebih pintar dari yang tua main gitu. Kenapa? Karena masanya dia memang. Jadi mungkin sudah Allah ciptakan otak mindset yang ada di kepala dia itu memang untuk menghadapi teknologi yang seperti itu. Maksud ya di atas sudah mulai berkurang untuk menghadapi teknologi ini. Dia seolah-olah macam tidak ada banyak kemampuan dia untuk mengikuti. Yang ngikuti malah justru yang muda-muda masih. Mereka bahkan anak-anak kecil yang belum sekolah pun bisa menggunakan alat itu. Kalau dulu kan kita pakai budak kecil ini dibelikan yang mainan macam mainnya hari dia tahu. Nggak galak, dia nak yang asli. Langsung handphone. Nah, dia nak yang asli. Jadi kalau yang macam ini kita tidak bisa menolaknya karena memang ini sudah
merupakan zamannya seperti itu. Hanya saja bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini agar tidak jadi fitnah bagi kita, jadi fitnah dalam kehidupan kita, jadi fitnah kita di hadapan Allah. Ini barang ini juga merupakan sesuatu yang bisa memfitnah kita di hadapan Allah. Kalau kita tidak menggunakan sesuai dengan keinginan Allah, makanya Allah selalu mengingatkan kita fadhkurullaha katsira. Jadi walaupun lagi megang HP kita ingat Allah. Walaupun lagi ini sekarang wong justru bisnisnya di HP. Ada wong bisa mengkayo mendadak, itu di tempat anak tuh ada si kok pemuda yang dia ngerti teknologi, anak wong miskin, benar-benar miskin. Dalam waktu singkat dia bisa kayo. Nah, karena dia bahkan minta maaf, dia bahkan tidak sekolahan gitu ya. Dia kehebatannya autodidak, jadi dia pacak dewe. Akhirnya wong membutuhkan jasanya dia, dan dia sendiri bisa membantu wong dalam memasarkan barang-barang. Nah, jadi dia pakai memasarkan barang-barang wong dan dia dapat fee. Bahkan dia sekarang lebih hebat dari bos-bosnya yang nunjuk gawian itu. Nah, jadi itu subhanallah, ini sesuatu yang dimanfaatkan dengan baik dan tentunya harus fadhkurullaha katsiran. Nah, dan tadi yang kita bicarakan juga misalnya orang-orang yang melakukan keburukan, belum dia dapat didatangkan di pengadilan atau belum dilaporkan dengan yang berwajib, dia sudah diponis ataupun dihukumi oleh netizen. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang membuktikan bahwa sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bakal terhina oleh sesuatu itu. Misalnya seorang pejabat yang korupsi, misalnya, wah rame netizen, dia belum tentu dihukum itu cepat, tapi netizen dulu sudah rame menghakiminya. Nah, misalnya ada kejadian ini, seorang jenderal bunuh anak buahnya dewe, sampai hari ini tidak selesai itu, pengadilannya. Tapi bagaimana dia sudah dihantam oleh netizen, dan bagaimana pula caci maki dan sesuatu penyaksian yang buruk terhadap mereka yang sudah mereka lontarkan. Nah, jadi itu semua artinya begini, netizen ini ibaratnya sebagai syahid, saksi di hadapan Allah. Netizen ini, kalau seandainya kita katakan wong sholat jenazah itu di belakang netizen, dia akan ditanya, ishadu annahu min ahlil khair, saksikan oleh kamu wong yang mati ini wong baik. Kan diminta disaksikan. Nah, sekarang ini belum mati ini. Menyaksikan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun pengadilannya tidak putus-putus, tidak tahu kapan putusnya. Tapi yang namanya netizen ini sudah menyaksikan di hadapan Allah, dia wong buruk. Nah, maka ini satu peringatan bagi kita. Kalau kita bisa menjadikan peringatan netizen ini, jadilah kita orang baik. Evaluasi diri. Agar mereka menyaksikan bahwa engkau orang yang baik, engkau pemimpinan yang baik, engkau wong kayu yang baik. Jadikan netizen itu menyaksikan bahwa kita wong baik. Jangan mereka menjadi saksi bahwa kita wong yang kejam, kita wong yang jahat, kita wong yang selalu korupsi, yang selalu membenarkan gawinya dewe, misalnya kan. Nah, tapi kalau gawi wong disalahkan. Nah, jadi ini mesti jadi pertimbangan bagi kita bahwa netizen ini sendiri merupakan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pepatah satu lagi nih, Beb ya. Hiduplah engkau seakan-akan kau hidup selamanya, Beb, di dunia ini, dan kejarlah akhirat seakan-akan kau mati besok, Beb. Ya, kejar itu akhirat, bukan pepatah, itu hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, Beb. Nanti kalau kita melihat ini, Beb, kadang-kadang kita banyaklah ngejar dunianya, tapi tidak ngejar akhiratnya, Beb ya. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Kadang-kadang kata orang itu panjang angan, Beb. Ya, ini gimana, Beb, kalau kita menyikapi sekarang ini, kalau kita seakan-akan kita, bahkan aku panjang umur aku, bakal lama hidup nih. Ya, seakan-akan wong tua ini lah cepat mati, Beb. Kadang-kadang muda ngerasa panjang angan dan panjang juga untuk kehidupan lebih panjang lagi, Beb. Ini gimana, Beb? Menyikapi, Beb? Jadi hadis itu sebetulnya mengandung dua pengertian. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tuntut duniamu seolah-olah kau bakal hidup selamanya. Jadi kalau hari ini masih tertinggal,
besok masih bisa kita buat. Ya. Ya, tak? Kalau hari ini kita gagal, insya Allah besok kita bisa berhasil. Ngapo? Masih panjang. Masih panjang. Kita ini bakal hidup panjang. Ya, tak? Nah, terus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau bakal mati besok. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda. Untuk urusan dunia boleh ditunda. Ngapo? Karena kita masih panjang hidup. Ka'annaka ta'ishu abada. Seolah-olah kau masih hidup selama-lamanya. Jadi urusan dunia boleh ditunda. Urusan akhirat tak boleh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kau tuntut urusan duniamu seolah-olah kau bakal mati besok. Artinya apa? Jangan ditunda. Uang sekarang berpikir lain. Iya. Oh, kau tuh tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah kau tidak mati lagi. Mati lagi. Nah, tapi biar keseimbangan kau juga gawe ke akhirat. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak terlalu benar. Tapi yang benarnya untuk dunia boleh ditunda. Ngapo? Masih panjang waktunya. Masih panjang. Untuk akhirat jangan ditunda. Ngapo? Bakal mati besok. Mati besok. Nah, kira-kira pengertian yang lebih akuratnya itu seperti Lebih itu. akurat ya, Beb. Jangan sampai kita berangan-angan lebih panjang, Beb. Iya, jangan sampai ngelambatkan untuk zikrullah. Nah, uji tuh urusan dunia banyak kita tunda, urusan akhirat jangan. Jangan, Beb. kalau Karena mati besok. Kalau mati besok, engkau kita, Beb. Masya Allah nih, Beb. Luar biasa sekali, Beb. Nah, kalau kita bicara tema-tema hari-hari, kita akan menjadi saksi, Beb ya. Kita akan lanjutkan, Beb, setelah kita akan bahas lagi, Beb, lebih dalam lagi insya Allah. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita pada sore hari ini, hari-hari yang menjadi saksi buat kita semuanya di Yaumil Qiyamah nanti, seperti apa nantinya ya. Mudah-mudahan kita dalam ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema yang sama. Tema kita pada pekan hari sore hari ini, hari-hari yang akan menjadi saksi. Bersama gurunda kita tercinta Habibana Habib Qasim Al-Kab. Tadi Ustaz Habib Qasim telah membahas yang sangat luar biasa sekali, di mana mengingatkan kita semua hari-hari kita, waktu kita akan menjadi saksi ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita akan dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita yang dalam konteks dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Beb, kita akan telah berada di segmen keempat, Beb, ya, di penghujung kita ini. Tema kita pada sore hari ini hari-hari yang menjadi saksi, Beb. Mungkin Habib bisa memperkuat, Beb, terkait masalah hari-hari menjadi saksi kita. Ya. Jadi kita menjalani hari-hari ini mesti waspada. Ya. Hari yang keberapa kita menghadap Allah? Ya. Jadi keberapa? hari-hari kita ini selain dia menjadi saksi, tapi ada satu hari di mana kita mesti menghadap Allah. Nah, seandainya dalam keseharian ini kita selalu membina, menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita dipanggil Allah, kita sudah dekat sama Allah. Kita bakal dapat kebahagiaan. Karena apa? Karena didukung hari-hari yang menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang baik. Ya. Jadi hari-hari yang kita lalui itu, semua dia bakal mendoakan kita ketika kita melakukan kebaikan di hari itu. Nah, jadi hari-hari ini jangan kita anggap remeh nih. Setiap hari-hari yang lalu mesti diawali dengan doa. Begitu kita bangun tidur, awali dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amartana wa ilaihin nusyur. Kita terima kasih sama Allah, memuji Allah, Allah hidupkan lagi kita. Sebelumnya tadi kita dimatikan oleh Allah, ya, sejenak dalam mati yang bukan berpisah dengan ruh. Nah, tapi artinya Allah sudah nunjuk kita kenikmatan, syukur kita, apa yang perlu kita lakukan setelah bangun tidur. Jadi dalam keseharian kita dari bangun tidur sampai nak tidur lagi, jadikan hari-hari itu bersaksi bahwa kita benar-benar memanfaatkan hari itu dengan baik. Dan itu hari akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, dia memperlakukan aku dengan baik. Jadi hari-hari yang kita lalui ini tidak bakal balik
kecuali dia bakal balik nanti di yaumil mahsyar dan menyaksikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang memperlakukan baik terhadap hari-hari tersebut. Jadi itu mesti kita mesti lakukan kebaikan dalam setiap hari, karena hari itu juga makhluk Allah, dia juga bisa marah terhadap kita. Dia akan menyaksikan kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari itu. Jadi apapun yang kita buat ini seharusnya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita buat bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kamu kira aku ciptakan kamu main-main terus kamu tidak balik dengan aku? Ya, tidak bakal mempertanggungjawabkan segalanya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya kita mesti pertanggungjawabkan. Makanya lakukanlah kebaikan. Yakinlah kalau kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali Beb. Jadi harus kita jangan anggap hari-hari kita remeh-temeh. Jangan remeh-temeh. Lewat-lewat itu Beb. Lewat itu hari yang tidak ada berkah. Iya. Apalagi tadi, jangan sampai ya tahun depan saudara-saudara melepaskan tahun yang berlalu itu dengan sesuatu keburukan. Euforia Beb ya. Euforia. Tapi justru terima kasih sama Allah, kita sudah dilepaskan, sudah diutuhkan Allah sampai tahun 2022, menjelang 2023 itu harusnya kita sujud syukur, harusnya kita bermuhasabah, harusnya kita menangis kalau gawean kita masih belum bagus, bukan justru euforia kumpul-kumpul di jalan kapo. Aduh, anak bingung kemarin kebetulan habis ikutan zikir akbar itu, sholawatan, pulang ngelihat wong-wong ini, ya Allah apa dia lah gawinya kumpul. Kan insyaallah Allah yahdihim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Kesimpulannya kita mungkin himbau kepada insyaallah mudah-mudahan jangan coba-coba sebagaimana Allah mengingatkan kita wal asr, demi masa, demi waktu, demi hari, demi umur yang diberikan oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Sungguh kita dalam keadaan selalu merugi. Yang tidak merugi illal ladzina amanu. Mereka yang beriman yang bagaimana? Wa amilus shalihat. Melakukan perintah-perintah Allah yang diperintahkan Allah. Watawasau bil haq, ngajak kepada kebenaran walaupun pahit. Watawasau bis sabar, dan mengajak kepada kesabaran. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengar ini sesuatu yang manfaat, dan hari ini adalah hari yang manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan lagi ya Allah ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami paham dengan agamamu. Wa garabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan semua keluarga kami selalu berjalan dalam keridhaanmu. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan bermaksiat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami di dunia ini kebaikan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti kebaikan. Wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kasiran jazakallah khair Habib Qasim setelah bahas tema kita pada sore ini Bib. Pemirsa, telah kita tutup dengan doa oleh Gurunda kita terja Habibana Habib Qasim Al-Kab dengan tema pada sore hari ini, hari-hari yang menjadi saksi. Mudah-mudahan apa yang setelah disampaikan beliau akan kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa, Cik Doli pengen mengajak kita semua, mari kita merenungi sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi,
pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mudah-mudahan tahun 2023 ini dengan semangat baru, semangat tahun baru, kita akan menjadi insan manusia yang senantiasa dalam berbuat kebaikan, dan hari-hari kita pertanggungjawabkan di yaumil kiamat nanti, hari yang dalam senantiasa meridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Mang Cek Bice Palembang, jangan lupa saksikan terus program cawisan kita, ceramah dan tausiah agama Islam hanya di PAL TV memang punya kita, setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan pamit dari hadapan Mang Cek Bice seluruhnya, dan kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat